Oke teman-teman, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Saya pasti kebetulan menemenin Bang Lexi ya. Beliau akan membuka usaha yang di sini. Dan pernah kita bikinkan konten bahwa dari beberapa minggu kemarin ya teman-teman, kita sudah memindahkan gerobak ini atau rombong ini di tempat yang baru. Tapi terkendala ya teman, terkendala karena memang sewa di tempat rencana untuk jualan ya, untuk dagang itu kan baru habis, artinya yang ngontrak dulu itu baru habis di tanggal-tanggal ini kan. Jadi kita baru bisa menyiapkan peralatan. Ini kan rencananya membuka malam ya, ini sedang memperbaiki lampu-lampunya seperti itu. Jadi seperti yang pernah kita ceritakan di konten lalu ya teman, di beberapa minggu yang lalu. Jadi memang banyak sekali ya kendala ketika kita usaha ya teman-teman. Pertama adalah di tempat-tempat yang akan kita buat stand, artinya yang buat kita jualan. Karena di tempat-tempat apalagi di kota seperti ini, kadang kita itu mencari tempat usaha itu yang paling sulit ya teman-teman. Jadi apalagi kalau kita orang baru ya, kemudian kita belum lama juga di sini, itu akan sangat menyulitkan kita, merepotkan kita sendiri ketika kita mencari tempat. Nah, contohnya pada saat ini, karena di sini juga temen-temen ya, di Samarinda juga untuk pedagang cakwe dan roti goreng ataupun odading ini sudah mulai banyak sekali ya seperti. Jadi hampir setiap jalan itu jalan-jalan utama itu sudah ada penjual roti goreng dan cakwe ini. Nah, jadi kita harus pintar-pintar mencari tempat yang masih kosong dan otomatis tempat-tempat yang strategis yang paling bagus yaitu sudah di tempat atau sudah ada penjual odading dan cakwe ataupun roti goreng. Jadi kalau kita sendiri ya teman-teman, kita bisa ambil petik pembelajarannya dari berapa jarak ya kira-kira ketika kita membuka usaha idealnya itu dengan pedagang lain. Jadi itu juga akan mempengaruhi daya jual kita ataupun daya pelanggan kita nanti sampai mana itu kan bisa menjangkau kita. Jadi kalau kita terlalu berdekatan ketika kita usaha ataupun dagang antara sesama pedagang cakwe, itu otomatis akan mempengaruhi pasaran kita ataupun nantinya langgani kita. Apalagi memang daerah kita yang kita masuk belakangan kurang strategis ya seperti itu ya, otomatis itu nanti akan sangat mempengaruhi ya teman-teman. Jadi ya sekiranya teman-teman kalau ingin usaha itu ataupun kita juga mempertimbangkan dengan matang-matang. Dan seperti yang pernah saya ceritakan ya teman, bahwa kita juga pas mendapatkan tempat ini, Bang Lexi mendapat tempat ini kan memang agak terlalu mepet karena memang mencari tempat itu kan tidak mudah ya teman, apalagi di kota-kota besar seperti ini. Di Samarinda kan termasuk kota yang sangat besar ya teman, jadi tidak mudah untuk mencari tempat. Nah, kebetulan pas dia ya Lexi ini nanya-nanya ke orang-orang, kebetulan di sini ada tempat kosong. Nah, jadi saya sekarang ya teman sedang berada di belakang gerobak ya. Kita masih benahi lampu seperti itu ya, benahi lampu. Nah, pas kebetulan pada saat itu nanya ke orang-orang itu kan ada yang akan habis kontraknya dan tidak diteruskan. Dulu ini bekas bengkel ya teman, bekas bengkel motor seperti itu, mungkin karena orangnya ada pekerjaan lain harus pindah ke Balikpapan kan seperti itu. Nah, jadi pas kebetulan kita itu mencari tempat, Lexi itu mencari tempat. Jadi kebetulan kita lihat gitu kan. Ya di sini menurut saya sedikit lumayan karena memang di jalur ini kan di depan kita ini kan karena terhalang tiplek gerobak memang kita tutup ya teman, karena belum betul-betul buka. Jadi jalan alternatif ya teman, bukan jalan utama tapi jalan alternatif. Tapi mudah-mudahan nantinya bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan seperti ini. Jadi kita pas berada di depan ada kios kecil. Di sini kan kalau di Samarinda itu ada namanya sungai ya teman, Sungai Karangmumus. Nah, kita itu berada di pinggir-pinggir sungai seperti itu. Jadi berada di pinggir bataran sungai Karangmumus sendiri. Jadi di situ ada jalan alternatif. Jadi kalau jalan alternatif itu biasanya memang rame ya teman, rame-rame untuk para orang lewat sibuk bekerja ya seperti itu. Daripada mereka lewat jalan utama, lebih baik menerobos ya seperti itu ya, menerobos. Nah, mungkin akan mempercepat. Nah, mudah-mudahan dengan kita Lexi ini
dapat di tempat di tempat jalan alternatif ini gitu kan. Mudah-mudahan di sini akan bisa jalan kan seperti itu, karena ya pengalaman kita kemarin, pengalaman Lexi juga kemarin kan sempat usaha berhasil, kemudian dioper ke teman gitu seperti itu, dan kemudian membuka lagi ternyata berat ya, artinya harus pindah tempat kan seperti itu, dan akhirnya mendapatkan tempat di sini. Nah, jadi itu satu pembelajaran ya teman-teman. Ketika kita ingin usaha, kita memang harus, yang pertama itu adalah mencari tempat-tempat yang lebih strategis lagi. Yang kedua adalah di mana warga setempat, artinya orang-orang setempat itu konsumtif ya teman-teman, sehingga nanti menopang penjualan kita ketika kita sudah mulai berdagang. Nah, kebetulan di sini ya teman-teman, area sini memang sangat padat, tapi ya jalurnya agak cepat karena memang bukan tempat persinggahan kantor-kantor ataupun tempat pekerjaan, itu tidak hanya lalu lalang yang paling banyak. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini kan, dengan pengalaman yang kemarin, mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi saya sarankan teman-teman semua, ini hanya segera pengalaman saya pribadi dan pengalaman Bang Lexi di sini. Ketika akan mencari tempat usaha, ya pilihlah yang lebih strategis lagi. Jangan sampai kita itu namanya usaha berpindah-pindah terus, itu akan merepotkan kita sendiri, karena tentunya kalau kita pindah-pindah otomatis nantinya itu ya kita keluar modal lagi, seperti apalagi modal yang pas-pasan. Nah, ini saya sedikit menambahkan ya teman-teman, membahas sedikit berapa ya biaya yang dikeluarkan ketika kita membuka usaha seperti ini. Nah, jadi yang untuk peralatan ya teman, kalau di sini kan memang lebih mahal ya teman. Jadi memang peralatan mungkin dengan alat-alat itu bisa mencapai sekitar 6 juta lebih ya seperti itu. Kemudian baru sewa tempat. Nah, itu kira-kira seperti itu ya teman. Jadi di setiap daerah tentunya itu kan kos akan pengeluaran setiap usaha, terutama untuk kuliner roti goreng dan cakwe teman, otomatis kan berbeda-beda. Di sini sendiri ya kisaran kalau kita membuka usaha umpamanya roti goreng, kita harus mempunyai persiapan dana minimal lah 6 juta atau 8 juta, itu pun masih minim kan. Kalau bisa sampai 10 juta baru kita bisa itu kalau kita memang berdiri dari nol ya, karena yang kita pikirkan itu adalah selain modal untuk peralatan, kemudian ada semacam kontrakan tempat kita jualan, kemudian ada lagi untuk bahan-bahannya nanti. Jadi kan memang hal yang tak terduga ya, belum untuk kehidupan sehari-hari selama kita merintis usaha, karena usaha juga itu teman buka di sini mudah-mudahan lancar. Jadi tidak akan lama, mudah-mudahan seperti itu harapannya kan gitu ya teman, tidak akan lama menunggu proses ini dapat pelanggan. Tapi kalau namanya orang usaha itu pasti ya teman, kendala juga ketika kita harus mencari pelanggan dulu seperti itu. Nah, jadi itu sekedar cerita saya teman. Ini persiapan kita di sini di Bang Lexi ya, akan membuka jualan mungkin dalam waktu sehari 2 hari, karena masih ada peralatan satu lagi yang kurang, yaitu meja yang belum jadi ya. Jadi masih nunggu itu lagi, dan untuk lampu segala macam, dan saya lihat lalu lalang di sini ya cukup lumayan ramai ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana kan, walaupun awalnya kita masih sedikit sanksi karena memang bukan jalan pokok ya, bukan jalan utama, tapi mudah-mudahan ini menjadi suatu pemicu kita agar lebih semangat lagi, dan kita yakin gitu kan, setiap usaha itu harus ada keyakinan dulu agar usaha ini bisa berkembang ya, dan bisa diterima di masyarakat sini, sehingga nantinya usaha ini tidak harus pindah-pindah lagi kan seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit cerita pengalaman dari kami selaku pedagang kaki lima langsung, yang ya setidaknya memberikan suatu referensi buat teman-teman semua ketika teman-teman ingin usaha kan seperti itu. Jadi dari proses awal kita kemarin gagal seperti itu, kemudian kita pindah tempat, mudah-mudahan kan punya harapan. Nah, itu saja teman-teman, sedikit cerita dari saya, dan kita berbagi pada kesempatan saat ini. Kebetulan saya pas sore ini dengan pas sore hari ya teman-teman sekalian, kita membereskan atau mempersiapkan tempat jualan yang akan kita Bang Lexi segera untuk jualan di sini. Mudah-mudahan mohon doanya teman-teman semua, dukungannya agar usaha-usaha kita lancar, dan teman-teman yang kiranya ya tidak bisa saya balas satu persatu tentang permintaannya, saya mohon maaf dengan segala kekurangan, tapi saya usahakan ya teman-teman, saya usahakan untuk membuatkan konten kan seperti itu. Jadi bila banyak yang belum saya
bahas gitu kan. Insya Allah nanti saya rencanakan ya teman, tapi karena kondisi mungkin situasi belum sempat untuk membuatkan konten-konten yang diminta oleh teman-teman. Oke teman-teman, itu saja perjumpaan pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.